Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan antum, Ustaz? Alhamdulillah. Masih pilek ya? Flu nih, Ustaz. Ada yang mau Anda tanyain, Ustaz. Nah. Dan ini penting juga, Ustaz. Ya. Sangat-sangat penting. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Ana barangkali teman-teman yang lain juga sering dengar kita benci karena Allah dan kita berteman karena Allah. Itu gimana sih, Ustaz, penjabarannya di kehidupan sehari-hari, Ustaz? Karena kita agak rancu tuh, Ustaz. Maksudnya standar-standar itu apa, Ustaz? Kita benci karena Allah dan kita cinta juga sama teman kita tuh karena Allah. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada hadis yang menarik, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bijalali?" Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Ini mutahabbun berarti saling mencintai. Satu dengan yang lainnya saling mencintai. Bukan hanya dari satu sisi, tetapi ada dua sisi yang saling mencintai karena keagunganku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma udhilluhum fi dhilli, yauma la dhilla illa dhilli." Pada hari ini aku akan naungi mereka dengan naungan dariku, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam ada namanya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Artinya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibadah hati. Dan ibadah hati lebih besar, lebih agung, lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibadah lahiriah. Dan berdasarkan hadis tadi, berarti kita mencintai karena Allah itu adalah ibadah. Termasuk di dalamnya mencintai saudara sesama muslim karena Allah. Ana mencintai antum karena Allah, bukan karena apa-apa, tetapi karena mencintai karena Allah. Saya tidak mendapatkan komersil dari antum, antum juga tidak mendapatkan komersil dari ana. Kemudian tidak ada keuntungan duniawi yang kita saling harapkan dari hubungan ini, hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan al-mahabbatu fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis lain riwayat Imam Tirmidzi, dan ini keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada." Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena aku, maka mereka memiliki rumah, memiliki tempat-tempat yang tinggi dari cahaya di hari kiamat. Mimbar-mimbar terbuat dari cahaya dari kiamat. Saking indahnya dan mulianya orang tersebut, para nabi dan orang-orang mati syahid iri dengan kedudukan mereka. Iri. Maka ini ibadah yang agung sekali. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah orang yang rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaih waftarqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Jadi ini ibadah yang paling agung. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Artinya orang-orang di hari kiamat akan mengatakan, kita tidak memiliki syafi', yaitu orang-orang yang memberi syafaat pada hari kiamat. Apa maksudnya? Syafaat itu mekanismenya begini. Ada sahabat yang nanti datang di hari kiamat kepada Allah, minta kepada Allah agar sahabatnya
diampuni. Itu namanya syafaat dari saudara, teman yang kita cintai karena Allah. Itu disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 100 sampai 101. Agung betul. Iya. Dan subhanallah, kalau kita lihat, perhatikan ada perkataan dari Imam Qatadah, penjelasan terhadap ayat tersebut. Ya'lamuna wallah anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Orang-orang kafir mengetahui bahwa seorang teman kalau seandainya dia saleh, maka itu akan bermanfaat. Dan kalau seandainya teman dekat, kalau dia saleh, kita temani karena Allah, dia akan memberikan syafaat. Yang tadi, nanti di hari kiamat dia datang kepada Allah, ya Allah ampuni temanku itu karena Allah SWT. Yang mungkin temannya ini orang tuanya tidak bisa memberi bantuan, anak istrinya tidak bisa memberi bantuan, kemudian kawan saudara-saudaranya tidak bisa memberi bantuan. Ternyata ada kawan, bukan hubungan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan, kawan yang dia cintai karena Allah. Makanya ada saya seorang punya teman di Lombok ini mengatakan kepada kawannya di Surabaya, ini Ustaz susah untuk saya musuhi. Maksudnya ini teman dekat. Nah maka antum harus nyari teman-teman seperti ini. Iya Ustaz. Cuma nanti ada masalah. Nah gini Ustaz, di di kehidupan sehari-hari ya Ustaz ya. Iya. Ya, ana paham Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, penjelasan antum di kehidupan sehari-hari Ustaz. Itu kan kita juga berhubungan karena dunia juga Ustaz. Iya. Nah, kebetulan pada saat kita berhubungan karena dunia itu, kita ada masalah Ustaz. Itu boleh enggak kita membenci dia? Boleh enggak kita memarahin dia? Atau kita enggak maulah sama dia? Itu karena masalah dunia. Sebelum itu saya sebatas-batasnya itu gimana? Iya, sebelum saya jawab tentang boleh atau tidak, iya. Sebenarnya kita harus mengetahui bagaimana berteman karena Allah yang langgeng. Nah, iya. Sebenarnya ada jawabannya karena Allah tadi. Teman Anda akan langgeng kalau Anda temani karena Allah. Betul. Karena kalau dunia itu kan, Karena kalau seandainya kita urusannya dunia, maka tidak akan abadi. tidak akan abadi. Betul. Tapi kalau dia ditemani karena Allah, dia mungkin lebih sukses, lebih populer, lebih kaya, lebih dibandingkan kita. Tapi karena memang kita teman karena Allah, kita tidak akan pernah iri. Nah itu juga yang saya mau nanyain Ustaz. Boleh enggak kalau pada saat teman itu sukses, atau teman itu dalam segi ekonomi dia lebih gitu ya, terus kita iri sama dia Ustaz. Kita, waduh kok dia, kita iri. Berangkat dari keirian itulah, sifat iri itu banyak timbul masalah Ustaz. Iya. Ini lari kepada masalah tadi. Ya, ada ayat yang berbunyi fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yamkuthu fin nas wa amma ma yanfa'u fin nas fayamkuthu fil ard. Artinya dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 17. Adapun az-zabad, zabat itu adalah buih-buih yang ada di lautan. Maka dia akan hilang. Fayadhhabu jufaan. Adapun yang bermanfaat bagi manusia dia akan langgeng. Nah, di sini perlu kita tekankan, Anda berteman dengan dia karena Allah atau karena komersil? Kadang-kadang hanya sebatas klaim kita berteman dengannya karena Allah, akan tetapi sebenarnya ingin komersil dari dia. Ya, betul. Ada perkataan juga dari ulama-ulama terdahulu, di antaranya Imam Malik, Abdullah bin Abbas, kemudian radhiyallahu anhu rahimahumullah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menulis Fathul Bari dicela. Kenapa? Karena sudah banyak syarah Sahih Bukhari, sudah banyak, ngapain membuat buku-buku yang syarah lagi terhadap Sahih Bukhari? Mendingan bikin yang lain. Beliau mengatakan, maka lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah itu yang akan tetap. Imam Malik juga begitu. Nulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta banyak di dalam zaman Imam Malik. Maka beliau menjawab, maka lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah itulah yang akan abadi. Maka begitulah berteman. Tujukan dulu niatnya untuk Allah, bukan karena komersil. Ya. Seperti yang antum sebutkan tadi, iri.
iri dia lebih sukses, iri dia lebih tinggi jabatannya, iri dia lebih banyak penghasilannya, iri dia lebih mewah, lebih megah rumahnya, mobilnya. Maka ini bukan berteman karena Allah namanya. Orang berteman karena Allah itu memang yang dilihat adalah ini teman saya yang saya temani karena Allah. Tidak ada embel-embel ataupun tendensius apa-apa, karena Allah. Dan saya ingin berpesan, kenapa permasalahan ini penting? Permasalahan ini penting karena begini, kita ini makhluk sosial. Iya. Manusia itu yang selalu ingin berteman. Iya. Tidak bisa dia hidup sendirian. Iya, kita bukan tinggal di hutan saja. Iya. Iya, betul. Dia makhluk sosial yang selalu harus mencari teman. Makanya ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi, dan ini pelajaran bagi sebagian kaum muslimin yang mungkin saya di rumah aja, nanti saya kalau berteman nanti menyakiti orang atau orang tersakiti dengan saya atau saya sakit hati dengan orang lain. Enggak. Dalam agama Islam kita malah dianjurkan untuk berteman. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adzahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adzahum. Di riwayat Tirmidzi. Seorang beriman yang sabar ketika bergaul dan dia sabar tatkala dia disakiti, ini lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Maka penting pembicaraan ini. Kita ini muslim yang bersosialisasi dengan makhluk lain, entah itu muslim ataupun orang kafir. Nah, agar pertemanan kita karena Allah, maka tadi satu, ikhlaskan niat. Untuk apa saya datangi si fulan? Hanya karena Allah. Untuk apa saya komunikasi dengan dia, telepon, WhatsApp, Facebookan atau apa? Hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang sebagian orang yang cinta karena Allah sudah lama nih berbulan-bulan gak telepon, apa kabar? Hanya say hello. Dengar hanya aja sudah. Iya, ucapkan salam, bagaimana kabarnya? Ini sudah senang gitu. Senang sekali. Nah, itu yang cinta karena Allah. Yang kedua adalah bahwa orang tatkala ingin langgang berkawan karena Allah, sering-sering ihtimal. Ihtimal itu mencari alasan agar orang yang kita kawani itu bisa kita maafkan. Contoh. Uzur ya? Iya. Uzur buat dia ya? Iya, kita lagi telepon-teleponan misalnya. Oh iya, Ustaz. Lupa. Ustaz. Kita lagi telepon-teleponan misalnya. Mati. Anda telepon antum mati. Teleponnya. Wah, ini kurang ajar nih, begini. Apalagi sudah lama enggak ketemu. Iya, orang lagi membicarakan judul kajian, gini, kok mati. Oh, enggak beradab nih sama ustaz, segala macam. Akhirnya apa? Saya malah berpikiran kotor dan buruk terhadap antum. Orang yang berteman karena Allah, dia akan sering-sering ihtimal. Ada perkataan yang sangat menarik dari ulama salaf mengatakan, ihtamil. Ya bunayya ihtamil. Fa innal ihtimal qabrul ma'aib. Wahai anakku sayang, ihtimal. Ayo berikan uzur kepada kawanmu. Sesungguhnya memberikan uzur, alasan agar bisa dimaafkan, ini adalah menguburkan aib dari kawanmu tersebut. Sedang itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi misalkan tip yang kedua, yaitu berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu. Yeah. Antum tidak ingin orang angkat suara di hadapan antum, jangan angkat suara di hadapan dia. Antum tidak ingin orang tidak tepat janji sama antum, maka tepat janjilah kepada dia, jangan tidak tepat janji. Kadang kita egois. Bikin video dari mulai jam 8, sekarang setengah 10 baru dimulai. Betul, Ustaz. Banyak faktor. Antum sih sebab. Iya, ada faktor-faktor X juga yang lain, Ustaz. Iya. Ada teman-teman kan, bukan hanya kita berdua, Ustaz. Ini, jadi jangan kita tidak ingin orang berdusta kepada kita. Maka jangan kita mendustai dia. Ini tips. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang mereka suka bergaul dengan itu. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang kita suka digauli dengan sesuatu tersebut. Insyaallah itu langgeng, Ustaz. Iya, itu langgeng itu. Kita akan senang. Apalagi subhanallah, sering di antara jamaah pengajian, panitia pengajian tuh. Sering yang satu merasa saya lebih beramal, yang satu enggak. Ya. Hati-hati tuh antum tuh. Iya. Mudah-mudahan panitia-panitia lihat, Ustaz. Dengar ini kita ya, Ustaz. Yang satu masukan. Wah, saya sudah capek nih, sudah keluar keringat, dia malah senang santai-santai aja. Maka
kita tadi pakai tips yang kedua, yaitu apa? Ihtimal. Oh mungkin dia lagi sakit. Oh mungkin dia istrinya sedang hamil. Mungkin anaknya sedang sakit dibawa ke rumah sakit. Dan berbagai macam. Oh kok nggak pernah hubungin saya? Orang ini sudah ingin melepaskan begini. Mungkin dia lagi habis pulsa. Ihtimal. Kemudian yang ketiga tadi, berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu. Saat itu yang kedua itu bisa masuk ke ketiga, Ustaz. Karena umpamanya kalau kita memberikan uzur, kita ihtimal kepada teman kita, itu bisa secara otomatis nanti dia juga akan begitu sama kita. Gitu. Iya, seperti ini itu. Teman kita nih, setiap kita ini dia selalu kasih uzur sama kita. Iya. Kita juga kasih. Iya. Iya. Ya sedikit-sedikit. Kemudian yang jangan sedikit-sedikit ngambek. Iya. Ya sedikit-sedikit ngambek. Apalagi gini loh, dalam urusan dakwah. Ya, antum misalkan panitia kajian. Dalam urusan dakwah nggak boleh sedikit-sedikit ngambek. Rugi kita tidak masuk ke dalam dunia dakwah ini. Iya. Ya, orang-orang pilihan yang masuk ke dalam dunia dakwah ini, baik itu yang kamera, yang punya kameranya, yang bikin videonya, rugi. Makanya saya sering mengatakan dakwah harus tetap jalan. Ada atau tidak ada Anda di dalamnya. Betul, Ustaz. Artinya mungkin nama kita tidak tersebut di situ, mungkin tidak ada nama kita di situ. Ya biarin aja, yang penting kan dakwanya jalan. Ya. Nah kalau sudah ingin nama kita tersebut, harus tersebut di situ. Nah ini perlu dikoreksi niatnya tadi. Betul, Ustaz. Nah itu dia. Nah kemudian tip yang keempat, yang sebelum terakhir ya, bagaimana kita bisa bergawan dengan yang baik, yaitu sering memaafkan kesalahan. Kalau tadi kan sering tenggang rasa kan, artinya memberikan uzur, alasan gitu. Ini sering memaafkan kesalahan. Kalau ini berarti kita sudah tahu dia salah gitu. Dia salah. Iya. Sering memaafkan kesalahan. Apalagi permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu penting. Saya beri contoh misalkan. Ada orang mengatakan nanti masjid akan meminjam kipas angin untuk keperluan Idul Fitri. Kemudian yang satu marah. Minjam kemana tuh? Saya kan punya banyak kipas angin. Kenapa saya disingkirkan? Tidak menghargai saya. Dan semisal. Padahal permasalahan remeh. Bukan permasalahan-permasalahan yang prinsipil. Maka sering-sering memaafkan. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Setiap hadis riwayat Imam Tirmidzi, setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka sering-sering memaafkan kesalahan. Kita berhadapan dengan makhluk yang sering melakukan kesalahan. Ada pepatah Arab mengatakan, "In kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka, lam talqa alladhi la tu'atibuh." Jika engkau di dalam setiap perkara memburukkan temanmu, maka engkau tidak akan mendapatkan teman yang tidak engkau burukkan. Nggak ada teman yang nggak punya aib. Ya, minimal kadang-kadang nunjuk pakai tangan kiri, misalkan. Dia manusia, Ustaz. Manusia. Bukan malaikat. Ya. Kemudian patah tersebut mengatakan, fa'ish wahidan, au sil akhaka, fa innahu muqarifu dhammin maratan au mujanibuh. Kalau begitu, kalau kamu ingin mendapatkan teman yang tidak punya salah, udah tinggal aja sendirian di sana. Di hutan ke di mana? Di hutan pun masih masalah. Masalah ya. Oh, ya? Atau kamu hubungi temanmu. Ya, tetapi ingat bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Kadang dia melakukan kesalahan, kadang tidak. Artinya sering-sering memaafkan. Sama istri juga gitu tuh. Sering-sering memaafkan kesalahan. Iya. Nah, itu. Bisa ya dipahami. Bisa, ya. Mau ya maafan sama saudaranya ya. Ya insyaallah, Ustaz. Jangan insyaallah, siap gitu. Siap insyaallah, Ustaz. Iya Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, barakallahu.